Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, baik, pada hari ini kita akan membicarakan tentang representasi mental pengetahuan dan manipulasi mental image. Ini ada 4 foto, ya, 4 foto yang 2 merupakan semua orang yang terkenal, ya. Yang 2 adalah pejabat pemerintahan di Amerika dan 2-nya adalah artis, ya. Bagaimana penampilan 2 dari 4 foto ini, ya? Bagaimana kira-kira suara mereka bisa terdengar, ya? Mungkin kita bisa membayangkan suaranya, gayanya, ya. Nah, tapi tak satu pun ya dari individu-individu hadir dalam bentuk fisik dalam pikiran, ya. Kita bisa membayangkan yang mendengar suara, gayanya, ya. Bagaimana kita sanggup membayangkan dan mendeskripsikan mereka, ya? Mestinya dalam pikiran kita memiliki sejumlah bentuk representasi mental, yaitu sesuatu yang mewakili sesuatu yang lain, mengenai sesuatu yang diketahui tentang hal tersebut. Idealnya para psikolog akan senang, ya, mengamati secara langsung bagaimana masing-masing dari kita mempresentasikan pengetahuan, ya, seolah mereka dapat merekam dengan video, ya. Tetapi memang metode empiris langsung untuk mengamati representasi pengetahuan seperti ini belum tersedia. Namun kita dapat meminta orang untuk menggambarkan representasi pengetahuan mereka sendiri dan proses representasi pengetahuan. Contohnya, apa sih yang ada di benak kita, ya, mereka ketika memikirkan patung Liberty. Nah, sayangnya tak satu pun dari kita memiliki akses sadar ke proses representasi pengetahuan kita sendiri, dan informasi yang dilaporkan sendiri tentang proses ini sangat tidak dapat diandalkan. Ini menurut Pinker tahun 1985. Kemungkinan lain untuk mengamati bagaimana kita mempresentasikan pengetahuan dalam diri kita adalah pendekatan rasionalis, ya. Dalam pendekatan ini mencoba untuk menyimpulkan secara logis bagaimana orang merepresentasikan pengetahuan, ya. Para filsuf membedakan 2 jenis struktur pengetahuan. Yang pertama, pengetahuan deklaratif, ya, yaitu pengetahuan tentang fakta-fakta yang bisa dinyatakan, contohnya tanggal lahir, ya, nama sahabat, atau cara seekor kelinci terlihat, ya. Berikutnya pengetahuan prosedural, yaitu pengetahuan tentang prosedur yang bisa diimplementasikan. Contohnya langkah-langkah untuk mengikat tali sepatu misalnya, ya, menambahkan kolom angka atau mengendarai mobil, ya. Perbedaan 2 jenis pengetahuan ini adalah mengetahui apanya sesuatu dan mengetahui bagaimana sesuatu, ya. Ini menurut Real tahun 1949. Nah, para psikolog menggunakan banyak pemahaman rasionalis sebagai titik awal memahami kognisi, ya, untuk mencari pembuktian empiris. 2 sumber data empiris, yang pertama eksperimen laboratorium standar, ya. Ini mengamati cara manusia menangani berbagai tugas kognitif yang memerlukan pemanipulasian pengetahuan yang dipresentasikan secara mental. Yang kedua, studi neurofisiologis, ya. Ini mengamati bagaimana otak normal merespon beragam tugas kognitif yang melibatkan perepresentasian pengetahuan, ya. Mengamati hubungan antara beragam defisit dalam representasi pengetahuan dan patologi yang berkaitan dengan kondisi otak. Nah, pada bagian berikut ini kita mengeksplorasi, ya, beberapa teori yang telah diajukan peneliti untuk menjelaskan bagaimana kita mempresentasikan dan menyimpan pengetahuan dalam pikiran kita, ya. Mempertimbangkan apa representasi dan dalam bentuk apa mereka dapat disimpan. Melihat teori yang menggambarkan representasi pengetahuan dan menyarankan agar kita menyimpan pengetahuan kita dalam gambar, simbol, atau proposisi, ya. Melihat lebih dekat pada gambar dalam pikiran kita, bagaimana kita bisa memutar atau memindai mereka, ya, bagaimana kita bisa memanipulasi mental image. Kemudian mengetahui apakah teori terpisah mengenai gambar dan proposisi dapat digabungkan sebagai satu pendekatan. Kita lihat mengkomunikasikan pengetahuan, ya, gambar versus kata-kata, ya. Membahas perbedaan antara pengetahuan yang dipresentasikan dalam mental image dan pengetahuan yang dipresentasikan dalam bentuk simbolis seperti kata atau proposisi abstrak, ya. Beberapa gagasan akan lebih baik dan lebih mudah dipresentasikan dalam bentuk gambar, sementara yang lain dalam bentuk kata-kata. Contohnya seseorang bertanya, apakah bentuk telur ayam? Mungkin secara kata-kata kita akan sulit menggambarkan ini, tapi dengan gambar kita lebih mudah untuk mendiskusikannya, ya. Kemudian juga pertanyaan tentang bentuk geometrik, objek konkret. Nah, mungkin ini lebih mudah dengan kata-kata dibandingkan gambar. Ada juga pertanyaan tentang apakah keadilan, ya.
Mungkin sulit ya untuk menjelaskan dengan kata-kata, tetapi sangat mustahil ya, sangat mustahil lagi untuk menjelaskan dalam bentuk gambar. Nah, gambar dan kata-kata juga mewakili hubungan dengan cara yang berbeda ya. Tidak satupun bentuk representasi ini benar-benar mempertahankan semua karakteristik apa yang dipresentasikan. Ya. Gambar relatif analog dengan objek dan dunia nyata yang dipresentasikan. Gambar menunjukkan atribut konkret yang mirip dengan ciri-ciri dan sifat objek dunia nyata. Ya, ini contohnya ya, ada gambar kucing yang berada di bawah meja. Ya, mungkin kalau kita bisa melihat dengan gambar ini ya, atau dengan kata-kata ya, dengan gambar mungkin lebih jelas ya, bagaimana matanya, bagaimana posisi berdirinya. Tapi kalau dengan kata-kata ya mungkin akan berbeda. Ya, bahkan pada saat misalnya membongkar gambar kucing pun kita masih tersisa ya, tetap analog dengan seekor kucing. Berbeda dengan simbolis kata kucing. Ya, kata kucing mungkin kucing kita bisa definisikan, bisa menjelaskan dengan kucing adalah karnivora yang suka dibelah, yang merupakan hewan peliharaan ya. Meja adalah bisa dijelaskan lagi ya, pengertian meja dan lain sebagainya. Gambar dengan tepat menangkap informasi konkret dan spasial dengan suatu cara yang analog dengan apapun yang dipresentasikan. Kata-kata siap menangkap informasi abstrak dan kategoris dengan suatu cara yang menjadi simbolis bagi apapun yang dipresentasikan. Ya, gambar dan kata-kata cocok untuk beberapa tujuan, tetapi tidak untuk tujuan yang lain. Nah, kita bicara tentang gambar di pikiran kita ya, gambar pencitraan mental atau mental image ya. Pencitraan itu merupakan representasi mental mengenai hal-hal yang tidak bisa langsung dirasakan oleh organ-organ indera. Ya, ini menurut Walton dan Koslin. Contohnya, ingatlah saat kita berada pertama kali di kampus ya. Kita masih bisa membayangkan dan merasakan kembali suasananya di sana ya. Membayangkan bagaimana bentuk-bentuk gedungnya ya, bagaimana suasananya ya. Walaupun kita sudah dalam kondisi sekarang ya, banyak peneliti telah mempelajari setiap presentasi indera ya, namun memang sebagian besar peneliti fokus kepada pencitraan visual ya. Kita menggunakan pencitraan visual untuk menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan yang melibatkan objek-objek. Banyak psikolog di luar psikologi kognitif tertarik kepada aplikasi pencitraan mental di bidang lain dalam psikologi. Ya, aplikasi-aplikasi ini mencakup penggunaan teknik pencitraan terbimbing ya, misalnya bagi pengontrolan rasa sakit, ya, bagi penguatan respon kekebalan dan juga untuk memfungsikan kesehatan. Ya, dengan teknik seperti ini ya, kita bisa membayangkan berada di pantai yang indah, suasana yang nyaman ya, dengan angin sepoi-sepoinya, dan itu membiarkan rasa sakit kita memudar. Ya, atau bisa membayangkan sel-sel kekebalan tubuh kita berhasil menghancurkan semua bakteri jahat dalam tubuh kita ya. Teknik tersebut juga membantu dalam mengatasi masalah psikologis ya, seperti fobia, bisa fobia dengan ketinggian ya, fobia dengan kegelapan ya, atau gangguan kecemasan lain. Nah, para ahli desain, ahli biokimia, dokter, ilmuwan, dan para teknologi juga menggunakan pencitraan untuk memikirkan berbagai struktur dan proses agar bisa menyelesaikan masalah di bidang mereka. Nah, namun memang tidak semua ya orang sama-sama terampil dalam menciptakan dan memanipulasi mental image. Ya, penelitian dalam pengaturan terapan dan dalam bentuknya menunjukkan bahwa beberapa dari kita lebih mampu membuat mental image daripada yang lain. Ya. Perbedaan-perbedaan ini bahkan dapat diukur ya dengan pencitraan resonansi magnetik atau MRI. Ya. Penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan gambar mental image dapat membantu meningkatkan memori. Dalam kasus orang dengan sindrom Down, ya, sindroma Down, ini saya kira dengan 1000 wajah, ya, mirip semua, ya. Penggunaan gambar mental dalam hubungannya dengan mendengar cerita membuktikan memori untuk materi dibandingkan dengan hanya mendengar cerita, ya. Mental image juga digunakan di bidang lain seperti terapi okupasi, ya. Dengan menggunakan teknik ini, pasien dengan kerusakan otak melatih diri untuk menyelesaikan tugas-tugas konflik, ya, misalnya dengan cara menyusun rincian tugas dalam urutan yang benar untuk mengingat semua detail yang terlibat. Dan pasien dengan gangguan otak dapat melakukan kegiatan mencuci piring atau minum obat. Nah, ini ada teori kode ganda, ya, gambar dan simbol, ya, dual code, ya. Menurut teori ini, kita menggunakan secara bersamaan kode-kode yang dibayangkan dan kode-kode verbal untuk mempresentasikan suatu informasi. Menurut Hayfio, ya, pencitraan mental merupakan kode-kode analog. Contohnya pohon dan sungai, ya, bisa dipresentasikan lewat kode-kode analog. Pergerakan jarum jam, ya, di dinding analog dengan berlalunya waktu, ya.
Representasi mental bagi kata-kata dipresentasikan dalam kode-kode simbolis. Dukungan empirisnya, informasi verbal tampaknya diproses secara berbeda ya dari informasi gambar ya. Contohnya sebuah studi partisipan diperlihatkan baik urutan-urutan gambar yang maupun urutan kata dengan cepat. Mereka diminta mengingat kata atau gambar ya. Cara pertama itu acak. Mereka bisa mengingat sebanyak mungkin ya. Cara lain urutannya teratur. Hasilnya partisipan lebih mudah mengingat gambar ketika diperbolehkan dengan urutan apapun. Ya, namun mereka jauh lebih siap mengingat kata-kata yang ditampilkan secara berurutan. Ya. Penelitian juga mendukung konsep bahwa pikiran kita menggunakan dua konsep yang berbeda. Temuan ini mendukung teori menyatakan bahwa cara menggunakan dua kode atau kode ganda bagi representasi mental pengetahuan tidak sama. Dua kode tersebut adalah kode analogis gambar dan kode atau simbolis verbal, ya, gambar dan kode. Berikutnya, menyimpan pengetahuan sebagai konsep abstrak. Ini merupakan teori proposisi ya. Tidak semua orang mengamini atau menganut teori kode ganda yang tadi ya. Para peneliti telah mengembangkan teori alternatif yang disebut teori konseptual proporsional atau teori proporsional ya. Teori proporsional menyarankan bahwa kita tidak menyimpan representasi mental dalam bentuk gambar atau kata-kata belaka ya. Kita mungkin mengalami represi mental kita sebagai kita sebagai gambar, tapi gambarnya adalah epifenomenal atau fenomena sekunder dan turunan yang terjadi sebagai akibat dari proses kognitif lain yang lebih mendasar ya. Namun dewasa ini tak satupun lagi orang percaya bahwa proposisi adalah dasar bagi semua representasi mental, sementara Pislin masih tetap meyakini pandangan tersebut. Bagaimana cara kerja teori proposisi ya? Penjelasan tentang gambar ya, meja berada di atas kucing atau di atas kucing ada meja, ya banyak cara untuk menjelaskan secara verbal hubungan ini ya. Para teoritis modern menolak penjelasan ini ya. Mereka lebih suka menjelaskan fenomena visual berdasarkan kepada pencitraan neuropsikologis ya. Ini menurut Farah tahun 2000. Para ahli logika telah menemukan rumus singkat yang disebut kalkulus predikat untuk mengekspresikan makna dasar sebuah hubungan. Ini mencoba untuk menghapus berbagai perbedaan dangkal dalam cara kita menggambarkan makna yang lebih dalam dari sebuah proposisi. Penggunaan proposisi, menurut perspektif proposisi, menurut Hart dan Chase ya, pernyataan imajiner maupun verbal dipresentasikan secara mental berdasarkan makna-makna terdalamnya. Mereka dipresentasikan sebagai proposisi, bukan sebagai imajiner atau pernyataan-pernyataan spesifik. Menurut teori proposisi, informasi imajiner dan informasi verbal dikodekan dan disimpan sebagai proposisi. Sehingga pada saat kita mengeluarkan informasi dari simpanan, representasi proposisi pun dikeluarkan. Dari sini, pikiran kita mencipta ulang kode verbal atau imajiner secara lebih akurat. Keterbatasan dari profesional teori, ya, pencitraan mental dapat dimanipulasi langsung, tidak harus melalui kode proposisi. Para partisipan memanipulasi gambar-gambar mental dengan mengkombinasikan dua image berbeda. Studi menunjukkan di beberapa situasi, gambar-gambar mental bisa dikomunikasikan secara efektif. Penelitian lain meneruskan kerja Finke tentang pengkonstruksian gambar-gambar mental. Mereka menyajikan sebuah pandangan alternatif bagi temuan Chambers dan Kreisberg terkait manipulasi gambar yang ambigu. Reinterpretasi mental terhadap gambar ambigu melibatkan dua jenis manipulasi, yaitu penataan kembali mental dari kerangka acuan dan rekonstruksi mental atau reinterpretasi dari bagian-bagian gambar. Nah, partisipan sanggup menginterpretasi ulang gambar-gambar ambigu. Gambar-gambar ambigu contohnya seperti ini, ya. Ini ada, kalau kita lihat ini seperti, kalau lihat di sini telinga kelinci, ini juga sebagai mulut dari sebuah bebek, dari seekor bebek ya, atau ini ya, ini juga sebagai kepala elang ya, ini atau sebagai leher angsa ya. Ini juga bisa sebagai, kita lihat sebagai gajah ya, atau sebagai bikicot ya. Nah, ini partisipan sanggup menginterpretasikan ulang gambar-gambar ambigu ya dengan menggunakan salah satu petunjuk berikut ya. Yang pertama itu petunjuk kerangka acuan implisit ya. Pertama-tama diperlihatkan gambar-gambar ambigu ya yang melibatkan penguraian ulang ya. Kemudian petunjuk acuan eksplisit ini partisipan diminta untuk memodifikasi kerangka acuan dengan menentukan apakah bagian belakang kepala hewan yang sudah mereka lihat merupakan bagian depan kepala hewan lain. Nah, kemudian petunjuk atensi ya, partisipan diarahkan untuk mengikuti wilayah-wilayah gambar tempat penafsiran ulang atau penguraian ulang dilakukan ya.
Berikutnya, penguraian dari bagian-bagian yang baik. Ya, partisipan diminta menguraikan sebuah imaji dari bagian-bagian untuk ditentukan sebagai kriteria objek, ya, dan empiris, yaitu kesepakatan mana bagian-bagian yang bertindak, ya, mana yang sebagai kepala, mana yang sebagai ekor, dan akhirnya menjadi suatu gambar yang memang kita wujudkan sebagai suatu hal yang memang kita tetapkan, ada kesepakatannya, ya, misalnya apakah dia seekor elang, apakah dia seekor angsa, apakah dia merupakan kepala gajah, dan lain sebagainya. Berikutnya, manipulasi mental image, ya. Menurut hipotesis ekuivalensi fungsional, meskipun pencitraan visual tidak identik dengan persepsi visual, namun secara fungsional ini ekuivalen. Pandangan ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kita menggunakan gambar daripada proposisi dalam representasi pengetahuan untuk objek konkret yang dapat digambarkan dalam pikiran. Pandangan ini memiliki banyak pendukung. Ya. Nah, neuroscience dan kesetaraan fungsional. Bukti untuk kesetaraan fungsional dapat ditemukan dalam studi neuroimaging. Ya. Dalam sebuah penelitian, peserta melihat atau membayangkan sebuah gambar. Kemudian aktivasi area otak yang sama itu dicatat, ya, direkam, khususnya di daerah frontal dan parietal. Ya, namun tidak ada temuan di daerah yang terkait dengan prosesorik seperti penglihatan. Ya. Contohnya skizofrenia. Skizofren memberikan contoh menarik, ya, dari kesamaan antara persepsi dan image. Ya. Banyak orang yang menderita skizofren yang mengalami halusinasi pendengaran. Ya. Halusinasi pendengaran ini dia seolah mendengar suara, tapi sebenarnya tidak ada. Ya, tidak ada rangsangan itu. Ya. Jadi seolah dia hanya mendengar suara. Dia mendengar suara. Pendengaran ini adalah hasil dari materi yang dihasilkan secara internal. Halusinasi pendengaran terjadi setidaknya sebagian karena malfungsi sistem pencitraan pendengaran dan proses persepsi bermasalah. Pasien-pasien ini mengalami kesulitan, ya, membedakan antara banyak jenis rangsangan yang diproduksi sendiri dan disediakan secara eksternal. Ya. Tantangan-tantangan ini menyulitkan individu yang menderita gangguan, ya, untuk membedakan antara gambar internal dan persepsi rangsangan eksternal. Ya. Hasil ini menunjukkan bahwa memang ada kesetaraan fungsional antara apa yang dirasakan indera kita dan apa yang kita ciptakan dalam pikiran kita. Ya. Kemudian rotasi mental. Ya. Rotasi mental adalah pentransformasian secara rotasi mental image sebuah objek. Mental image dapat dimanipulasi dengan banyak cara. Mereka dapat diputar seperti benda fisik. Kita juga dapat memperbesar gambar mental untuk melihat lebih detail dari area tertentu, atau kita dapat memindai gambar dari satu titik ke titik lainnya. Rotasi mental melibatkan rotasi mengubah sebuah objek image. Mental visual yang sama seperti kita secara fisik dapat memutar misalnya air botol yang kita pegang di tangan. Ya, kita bisa membayangkan sebuah air botol itu di pikiran kita dan memutar itu dalam pikiran kita. Nah, skala image, ya, secara umum melihat detail ciri dari objek-objek yang besar, ya, lebih mudah dibandingkan melihat data-data objek yang kecil. Namun apa yang terjadi jika kita mengamati lebih dekat objek-objek untuk melihat detail ciri-cirinya? Cepat atau lambat, kita akan mencapai satu titik yang di dalam kita tidak bisa lagi melihat seluruh objek. Nah, untuk melihat keseluruhan objek, kita harus mengamati kembali dari jauh. Memeriksa objek, ya, pemindaian gambar, ya, pemindaian image. Stephen Koslin telah menemukan dukungan tambahan untuk hipotesisnya bahwa kita menggunakan image mental dalam pemindaian image. Ya. Ide utama yang mendasari penelitian pemindaian image adalah bahwa image dapat dipindai dengan cara yang sama seperti persepsi fisik itu dapat dipindai. Terakhir adalah pengabaian representasional. Ya. Bukti tambahan untuk kesamaan antara persepsi dan mental image dapat dilihat dalam kasus pengabaian representasional. Ya. Banyak pasien yang menderita pengabaian spasial juga menderita gangguan terkait yang disebut pengabaian representasional. Ya. Pengabaian spasial seseorang mengabaikan setengah dari bidang visualnya. Dalam pengabaian representasional, seseorang diminta untuk membayangkan sebuah adegan dan kemudian menggambarkannya mengabaikan setengah dari adegan yang dibayangkan. Meskipun kedua jenis pengabaian ini sering terjadi bersama-sama, mereka juga dapat terjadi secara independen. Baik, Bapak Ibu, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.